Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi soal dan pembahasan suhu dan kalor. Di bagian ini kita akan bahas soal dan pembahasan tentang suhu, pemuaian, kalor, dan perpindahan kalor. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Sebuah termometer dengan skala bebas derajat X memiliki titik beku air pada min 40 derajat Celcius dan titik didih air 160 derajat Celcius. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat Celcius, berapakah yang terbaca pada skala Celcius? Jadi ini ada dua termometer, yaitu termometer X, ini derajat X, dan Celcius. Jawabannya kita menggunakan persamaan dari kalibrasi termometer, ini untuk X-nya, ini untuk C-nya. Ini X-nya adalah X min per X max min X min sama dengan C min 0 per 100 min 0. Kita masukkan nilainya, ini 15, C-nya min 0. 0-nya adalah untuk X yang disamakan dengan C-nya ini adalah min 40, karena ini min 0 ya, min 40 per 160 min 40. Ya, kita hitung 15 min, sehingga 55 menjadi plus, demikian juga yang 160 min 40, sehingga menjadi 200. Ini dihitung C per 100, dengan demikian C-nya adalah 55 per 2, sama dengan 27,5 derajat Celcius. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut nomor 2. 320 gram campuran es dan air pada suhu 0 derajat Celcius berada pada bejana yang kapasitas kalornya dapat diabaikan. Kemudian dimasukkan 79 gram uap air yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dalam bejana tersebut. Suhu akhir menjadi 79 derajat Celcius. Jika kalor lebur es 79 kalori per gram dan kalor penguapan air 540 kalori per gram, berapa banyaknya air? Ini dalam gram yang mula-mula. Ya, anak-anak ini hati-hati, ada angka 79, ada 3 ya. Jadi kita lihat dulu. Ada 320 gram, ini campuran es dan air, suhunya 0. Kemudian dimasukkan atau dicampur ya dengan uap air. Uap airnya masanya 79, suhunya 100. Setelah dimasukkan, maka suhu akhirnya menjadi 79. Dengan demikian, suhu akhirnya atau teh campurannya ini di bawah 100 dan di atas 0. Jika kalor lebur esnya 79, ini esnya nanti pasti dihitung kalornya ya, kalor latenya, kalor leburnya, dan kalor uapnya 540 kalori per gram. Berapa banyaknya air dalam gram mula-mula? Ya, perlu diketahui karena suhu uap itu lebih tinggi, maka uap yang melepas, kalor yang dilepas uap air adalah ini
M kali L. Jadi massa kali kalor uapnya, kemudian massa uap air kali C kali delta T. Jadi di sini melebur dulu kemudian naik atau turun ya, kalau uap air itu berarti turun. Nah ini 79 kali 561, sudah setelah dihitung 79 kali 561 kalori. Kemudian tadi pada awal dikatakan massa es plus massa air itu 320. Nah kalau yang diterima campuran dari es dan air adalah M kali L, ini waktu masih es, kemudian MS air kali C kali delta T plus MC delta T, tapi ini sudah air. Nah dari sini, dari MS plus M air 320, maka MS nya 320 min M air, kalor leburnya 79. Kemudian ini sama, MS air ini MS maksudnya 320 min M air kali 1, kalau jenisnya air 1, 79 min 0 plus M air, ini sudah air, C nya 1, C air ya, lalu 79 min 0. Dengan demikian ini bisa digabung-gabung ya, 320, 640, lalu min M air, dibuat persamaan yang di dalam kurung ini, kali 79. Dengan demikian kita sudah memiliki persamaan untuk kalor lepas dan kalor terima. Ki lepasnya 79 kali 561, Ki terimanya adalah 640 min M air kali 79. M airnya adalah 79 gram. Seperti itu. Nomor 3. Pada sebuah bejana yang masanya diabaikan terdapat A gram air 42 derajat Celcius dicampur dengan B gram es min 4 derajat Celcius. Setelah diaduk ternyata 50% es melebur. Jika titik lebur es 0 derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kalori per gram, kalor lebur es 80 kalori per gram, berapakah perbandingan A dan B? Nah ini waktu di SMP mungkin kita biasa menggunakan ini ya, kita buat grafiknya dulu, dari es min 4 menjadi es yang 0, ini naik, dibutuhkan kalor ya, yang kita kenal dengan Ki macet itu, tapi C nya adalah CS. Lalu dari S ke S 00 ini, S 0 derajat menjadi air 0 derajat, dibutuhkan juga kalor Ki2, M kali L nya kalor leburnya. Nah sekarang airnya 42 derajat Celcius. Ini karena suhunya lebih tinggi yang akan melepas, memberikan kalor. Rumusnya adalah MC delta T. Ya, lalu sesuai asas Black, Q3 sama dengan Q1 plus Q2. Ini Q1 plus Q2 adalah kalor serapnya. Ini kalor dari esnya, ini kalor dari airnya. Ya, MC delta T, lalu untuk kalor serapnya adalah MC delta T untuk SS ini, dan M kali L untuk S. Ini masih A, ada A-nya juga 42A, ini juga ada B-nya, jumlahnya 42B, sehingga perbandingannya adalah A banding B sama dengan 1 dibanding 1. Nomor 4. Sebuah tangki baja yang memiliki koefisien muai panjang 12 kali 10⁻⁻⁶ per derajat Celcius
dan bervolume 0,05 meter kubik diisi penuh dengan bensin yang memiliki koefisien muai ruang 950 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius pada temperatur 20 derajat Celcius. Jika tangki ini dipanaskan hingga 50 derajat Celcius, tentukan volume bensin yang tumpah. Ya, anak-anak, ini soalnya sering muncul ya di latihan, di ujian-ujian ulangan gitu ya, tentang volume zat cair yang tumpah. Jadi di sini ada baja itu zat padat, nanti koefisien muai panjang ya. Nah, baja ini, tangki dari baja ini diisi penuh, ini volumenya 0,05 meter kubik dan diisi penuh bensin. Bensin itu zat cair ya, jadi ada koefisien muai ruang. Kalau zat cair muai ruang, kalau tangki baja itu zat padat berarti muai panjang. Suhunya adalah 20 derajat Celcius, kemudian dipanaskan ya. Bensin dan yang dimasukkan di dalam tangki baja ini dipanaskan hingga 50 derajat Celcius ini. Sama-sama dipanaskan. Tentukan volume bensin yang tumpah, artinya zat padat atau tangki bajanya itu dipanaskan. Berarti nanti bisa dihitung tentang pemuaian dari zat padat ini. Jadi nanti bajanya juga memuai, sedangkan bensinnya, mana bensin? Bensinnya juga memuai karena dipanaskan dari 20 menjadi 50 dengan rumus pemuaian pada zat cair. Ya, sekarang dihitung satu persatu. Pemuaian pada tangki VT sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma delta T. Ini rumus dari pemuaian baik zat padat maupun zat cair sama ya. V0 kali 1 plus gamma delta T. Nah, gamma ini sama dengan 3 alfa. Pada tangki ini zat padat sehingga diketahuinya adalah alfa. Ini 3 alfa. 3 kali 12 kali 10⁻⁶. Ini mana nih? Nah, ini. Ya. Kali delta T. Delta T adalah perubahan suhunya dari 20 menjadi 50. 30 di sini masukkan. Nah, ini sekarang kita hitung. Dikalikan 1, 5 kali 10⁻². Kemudian ini dikalikan semuanya. 5 kali 10⁻² kali 3 kali 12 kali 10⁻⁶ kali 30 ya. Temunya adalah 54 kali 10⁻⁶. Terus ini disamakan ya pangkatnya, sehingga jumlahnya adalah 50.054 kali 10⁻⁶ meter kubik. Nah, ini adalah tangki baja setelah dipanaskan sekian. Sekarang pemuaian pada bensin. Ini rumusnya sama. Mula-mula juga sama, namun di sini gamma delta T ini sudah diketahui gamma. Kalau zat cair tidak ada alfanya ya, langsung gamma kali 30. Ini juga sama seperti tadi, 5 kali 10⁻² kali 1. Terus ini 5 kali 10⁻² kali 950 kali 10⁻⁶ kali 30. Ini kalikan semuanya. Ya, 1425 10⁻⁶. Ini kita samakan pangkatnya supaya bisa dijumlah dan menjadi 51.425 kali 10⁻⁶ meter kubik. Nah, dengan demikian volume bensin lebih besar ya. Kalau begitu ada yang tumpah. Bensin yang tumpah ini V bensin dikurangi VT, V tabungnya. Ya, ini nilainya adalah 1371 kali 10⁻⁶ meter kubik
atau 1,371 liter ya. Biasanya dengan liter. Nomor 5. Sepotong tembaga dijatuhkan dari ketinggian 490 meter di atas lantai. Kalori yang terjadi pada proses tumbukan dengan lantai 60%-nya diserap oleh tembaga untuk kenaikan suhunya. Jika kalori jenis tembaga 420 Joule per kilogram derajat Celcius, G-nya percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah suhu tembaga? Prinsipnya adalah di sini dikatakan 60%-nya diserap oleh tembaga untuk kenaikan suhunya. Jadi di sini 60% energi potensial berubah menjadi kalor. Di 60% ini energi potensial kan MGH, kalornya adalah MC delta T. Ini kalor, ada 2 kalor ya. Kalor untuk merubah suhu atau merubah wujud ya. Kalau merubah suhu macet itu MC delta T, sedangkan kalor untuk merubah wujud M kali L itu. Nah ini 60% 0,6, M-nya mana ini M-nya? M-nya dicoret ini ya, jadi dihilangkan karena memang tidak diketahui, bisa dihilangkan. Ini G-nya, ini H, C-nya 420, lalu delta T. Dengan demikian variabelnya satu yaitu delta T, temunya ini 6 kali 490 per 427 derajat Celcius. Seperti itu ya. Ini nomor 6, ini soalnya juga sangat umum ya, kalian harus berlatih masalah logam, sambungan pada logam. Kemarin ada latihan soal ya di bahasan suhu dan kalor itu, tetapi yang 2 sambungan. Kalau ini 3 sambungan ya. Kita lihat 3 batang logam yang berbeda jenis dilas menjadi bentuk seperti gambar di samping. Ini dilasnya seperti ini ya. Ujung batang pertama suhunya 100, sedangkan 2 ujung lainnya 0. Ketiga batang memiliki panjang dan luas penampang yang sama, jadi ini sama ya harusnya di gambarnya. Sedangkan konduktivitas termal batang pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut K1, K2, K3. Dan jika dihubungkan antara ketiganya adalah K1 sama dengan 2K2 sama dengan 3K3. Pertanyaannya, berapakah suhu di sambungan ketiga batang tersebut? Ya, kita lihat tadi K1 sama dengan 2K2 sama dengan 3K3. Misal K3 itu 1, jadi K1 sama dengan 3 karena 3K3. Kemudian K1 itu 3, K2 3/2. Ini dari persamaan ini. Nah, karena batang mempunyai L dan A sama, maka persamaannya K delta T. Nah, rumusnya adalah KA delta T per L begitu ya. Tetapi di sini L dan A sama, jadi langsung K kali delta T. K kali delta T. Jadi K1 100 min T, K2 T min 0, K3 T min 0. Kita akan cari T ya. Kita masukkan K1 3, K2 3/2, K3 adalah 1. Kita masukkan yang angka yang di dalam kurung ini, 300 min 3T sama dengan 3/2T plus T. Ya, ini digabung ya. 3/2 1,5, ini 2,5.
digeser ke sana sehingga 300 sama dengan 5,5 T, sehingga T adalah 300 per 5,5, 54,55 derajat Celcius. Jadi tadi penyamaannya dengan ini, dengan diketahui kemudian pemisalan ya, supaya bisa menjadi sebuah bilangan yang bisa dimasukkan dalam persamaan. Kita lanjutkan anak-anak. Nomor 7. Air terjun yang tingginya 12 meter menerjunkan air 1000 meter kubik per sekon dan dimanfaatkan oleh PLTA atau Pusat Listrik Tenaga Air. Bila percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat dan seluruh daya listrik terpakai untuk memanaskan 1000 meter kubik air, hitunglah kenaikan suhu air per sekon. Jawabannya, istilah debit ini atau Q, kita mengingat ya, 1000 meter kubik per sekon, ini artinya 1000 kali 10 pangkat 3 desimeter kubik per sekon, sama dengan 10 pangkat 6 desimeter kubik per sekon. Untuk air berlaku 1 desimeter kubik adalah 1 liter atau 1 kilogram, sehingga massa air per detik M per T 10 pangkat 6 per sekon. Energi listrik PLTA berasal dari energi potensial air. Jadi jatuhnya air ini ya, setinggi 12 meter ini yang menjadi energi, karena itu sesuai posisinya ya, MGH, energi potensialnya. Nah, energi listrik sama dengan energi potensial. Jadi P kali T ini energi, daya kali waktu, EP MGH. Atau P sama dengan ini dari sini MGH per T. Nah, M per T kali G kali H. M per T ini tadi 10 pangkat 6 ini, G-nya lalu H. 117,6 10 pangkat 6 buat energi listrik digunakan untuk memanaskan 1000 meter kubik atau 10 pangkat 6 desimeter kubik air. Karena 1 desimeter kubik air sama dengan 1 kilogram, maka massa air dipanaskan sama dengan 10 pangkat 6 kilogram. Kenaikan suhu air per sekon dapat dihitung, L listriknya adalah Q atau energi itu P kali T MC delta T. Kalori jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalau dijadikan Joule adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sehingga DT sama dengan dari rumus ini P kali T per M kali C. P-nya tadi sudah dihitung ya. Lalu T-nya 1, M-nya dan C-nya. 2,8 kali 10 Watt min 2 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhu air per sekon 2,8 kali 10 Watt min 6 derajat Celcius. Sampai sekian dulu pembahasan materi kali ini anak-anak. Salam sehat selalu. Jangan lupa pesan Ibu 3M.